pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas
Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang sudah mau memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah YouTube pagi ini. Ya, adik-adik pada sehat kan ya? Nggak ada yang sakit ya? Oh, kalau ada yang sakit, kakak doakan cepat sembuh ya. Tetap semangat walaupun ibadahnya lewat online ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Memohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa mengerti firman Tuhan pagi ini. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa bernafas pagi ini. Kami masih bisa menikmati firman Tuhan. Itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu di sini, agar kami mengerti akan isi hati-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk mau belajar dan mendengarkan dan mengerti apa yang Kakak Judith sampaikan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu ini sampaikan adalah merupakan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kakak mau tanya deh sama kalian. Kalian pernah nggak ke pantai? Pernah kan ya? Pastilah ada yang pernah ya, di antara kalian semua di sini. Kalau di pantai itu apa yang kita lihat? Laut, perahu, ikan, langitnya biru, pokoknya banyak ya. Nelayan, itu yang biasanya kita lihat di pantai ya. Nah, kakak mau ceritain tentang hari ini, tentang bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan murid-muridnya. Kan ada 12 nih murid-murid Tuhan Yesus. Minggu lalu kakak sekolah minggu sudah ceritain bagaimana Tuhan Yesus memanggil muridnya yang pertama dan kedua, yaitu siapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ya, kalau ada yang menjawab Petrus dan Andreas, itu betul. Nah, hari ini kita akan kita akan dengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus itu mendapatkan murid yang ketiga dan yang keempat. Kan ada 12 tuh. Nah, ketiga dan keempat ini gimana sih Tuhan Yesus itu bisa mendapatkan murid-muridnya? Waktu itu Tuhan Yesus pergi ke daerah Danau Galilea. Ada banyak orang yang mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus mengajari mereka dan naik di atas perahu. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Setelah itu, Tuhan Yesus berjalan-jalan kembali. Dilihatnya ada nelayan sedang menangkap ikan. Wah, ikannya banyak. Ya, di situ ada Yohanes dan Yakobus, saudaranya. Ayah mereka bernama Zebedeus. Mereka sedang sibuk sebagai seorang nelayan, menjala ikan, memperbaiki jala, merapikan jala. Itulah tiap hari yang mereka lakukan. Tapi adik-adik tahu nggak sih, kalau nelayan itu
kalau mau menangkap ikan, perginya harus malam. Kenapa? Karena waktu malam udara atau angin itu bergerak dari darat ke laut. Ya, jadi dulu nelayan di zamannya Tuhan Yesus dulu itu menggunakan layar. Nah, perahu mereka itu ditiup angin dari darat ke laut. Makanya mereka menangkap ikannya itu malam. Ya. Nah, kalau sudah siang, saatnya mereka pulang. Karena angin bertiup dari laut ke darat. Jadi dulu masih pakai layar, tetap mengandalkan angin. Ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus melihat mereka udah pulang nih dari menangkap ikan. Wah, perahunya penuh tuh dengan ikan. Ada Bapak Zebedeus, ada Yohanes, ada Yakobus saudaranya, dan ada juga orang-orang upahannya Bapak Zebedeus. Nah, Tuhan Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus bilang gini, "Ikutlah denganku, jadilah penjala manusia." Nah, Yakobus dan Yohanes mendengar panggilan Tuhan Yesus untuk melayani, minta izin kepada bapaknya Zebedeus. "Pak, kami minta izin ya. Kami mau mengikut Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan, untuk menjala manusia." Dan Bapak Zebedeus memberikan izin kepada kedua anaknya untuk mengikut Tuhan Yesus menjadi muridnya. Akhirnya Tuhan Yesus mendapatkan 4 orang muridnya dari 12. Yang pertama, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka inilah murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus panggil di awal pelayanannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana memanggil muridnya Yohanes dan Yakobus, di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih untuk menjadikan seseorang itu muridnya. Siapa aja boleh menjadi murid Tuhan Yesus. Mau dia itu laki-laki, perempuan, rambut keriting, rambut lurus, hidung mancung, hidung pesek. Tuhan Yesus itu mau memilih siapa aja yang mau menjadi muridnya. Tergantung hati kita. Mau gak kita jadi murid Tuhan Yesus? Kalian bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kakak juga bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi penjala manusia itu maksudnya kita itu menyampaikan firman Tuhan lewat hidup kita. Caranya, misalnya adik-adik di sekolah, adik-adik membawa bekal makanan. Dan kebetulan mungkin ada teman adik-adik yang lupa bawa bekal, atau mungkin di jalan jatuh. Jadi gak ada makan siangnya dia. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus? Bisa. Caranya kita berbagi bekal kita ke teman kita yang gak punya. Kita sama-sama makan. Kita berbagi apa yang kita punya. Itu bisa jadi contoh bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Ada lagi contoh yang lain. Misalnya, waktu
waktu di kelas, misalnya teman-teman kalian lagi main game, tapi guru di depan lagi menjelaskan, kita tidak usah ikut-ikutan sama teman-teman kita yang main. Kita tetap fokus belajar, karena kita ke sekolah itu untuk belajar. Ada waktunya untuk main, tapi pada saat guru menjelaskan, kita harus taat mendengarkan apa yang guru ajarkan pada kita. Ada lagi contoh yang lain, misalnya kalau ada teman baru gitu ya, yang baru datang ke sekolah kita, dia kan masih belum punya banyak teman, kemudian dia juga belum tahu sekolah itu seperti apa sekolahnya. Kita bisa menjadi teman yang bisa yang akan mengenalkan sekolah teman-teman yang lain kepadanya. Itu juga contoh-contoh menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, bagaimana kita memberitakan firman Tuhan itu ya lewat hidup kita, lewat kelakuan kita, lewat mulut lidah kita, apa yang kita ucapkan, lewat pikiran kita, lewat hati kita. Kita itu menjadi terang yang bisa dilihat orang. Dan kalau hidup kita itu menjadi berkat, siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Jadilah murid Tuhan Yesus, jadilah pelaku firman Tuhan. Demikian ibadah sekolah minggu pagi ini. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia untuk mendengarkan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.